Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan jika kalian ingin keluar rumah. Nah, perkenalkan, nama saya Sefti Monita Sari dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana semester 2 UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran daring pendidikan agama Islam di era pandemi COVID-19. Di sini saya menggunakan referensi jurnal Hutogogie Journal of Islamic Education dengan lembaga penerbitnya yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulisnya yaitu Muhammad Nurul Mubin dan judulnya yaitu Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi COVID-19 di Sekolah Menengah Sederajat. Sejak akhir tahun 2019, seluruh dunia digegerkan dengan adanya virus corona. Virus ini mewabah ke seluruh dunia dan berdampak pada krisis ke semua aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali pada aspek pendidikan, sehingga pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Maka pemerintah memutuskan untuk menutup berbagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sebagai bentuk untuk meminimalisir timbulnya klaster penyebaran baru di lingkungan sekolah. Dampak dari penutupan sekolah ini membuat paradigma baru dalam dunia pendidikan. Karena keadaan ini mengubah sistem pendidikan kita yang awalnya kita belajar dari kelas, bertatap muka, kemudian kita harus belajar dari rumah menggunakan platform-platform yang mendukung untuk proses pembelajaran. Tentunya keadaan ini membuat pendidikan dituntut untuk lebih inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, serta harus beradaptasi dengan teknologi yang akan membantu berjalannya proses pembelajaran, tak terkecuali pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dalam gaya eksplorasi kepustakaan konseptual. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia untuk mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran. Berdasarkan pengertian pendidikan agama Islam tadi, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online dengan jarak yang jauh. Pembelajaran daring ini baru saja ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, dalam proses pembelajaran daring, di sini kita akan bahas sedikit tentang prinsip-prinsip pembelajaran daring. Prinsip-prinsip pembelajaran daring adalah terlaksananya pembelajaran yang efektif, yaitu suatu proses pembelajaran yang bertujuan pada interaksi serta aktivitas pembelajaran, di mana pembelajaran itu tidak cuma tentang pemberian tugas untuk peserta didik, akan tetapi pendidik juga wajib terhubung dalam mengawasi peserta didik selama proses pembelajaran daring. Nah, di sini prinsip-prinsip pembelajaran daring pada pendidikan agama Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem pembelajarannya harus sederhana dan mudah dipelajari. Yang kedua, sistem pembelajarannya harus dipersonalisasikan sehingga sistem tidak bergantung satu sama lain. Yang ketiga, yaitu sistem harus cepat dan dimungkinkan untuk menemukan materi yang penting atau menjawab pertanyaan dari hasil perencanaan sistem yang sedang dikembangkan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran daring. Media pembelajaran daring merupakan alat atau perantara pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Nah, berikut ini beberapa media pembelajaran daring yang dapat dimanfaatkan oleh guru pendidikan agama Islam untuk mengajarkan kepada siswa menengah sederajat. Yang pertama, Facebook, Messenger, Psikologi, WhatsApp, Zoom, Google Classroom, YouTube, dan email.
Nah, selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI pada masa pandemi seperti sekarang ini mengharuskan seorang guru berinovasi dalam penggunaan metode pembelajaran agar peserta didik lebih mudah memahami dan menerima materi pembelajaran yang akan dipelajari. Maka daripada itu, berikut ini beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran daring. Yang pertama yaitu ada visual based learning atau pembelajaran berbasis video. Pada penerapan metode ini, guru mengemas pembelajaran berbasis multimedia, terutama pada materi pembelajaran yang sifatnya abstrak ataupun yang bersifatnya panduan dalam pelaksanaan. Biasanya digunakan pada materi akidah akhlak, yaitu mengenai keimanan kepada Allah, ataupun pada materi panduan seperti pada panduan sholat, wudhu, tayamum, dan panduan-panduan lainnya. Biasanya cara penyajian ini guru menggunakan video, grafik, gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang terkait kepada kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diajarkan. Metode pembelajaran yang kedua yang bisa dipakai oleh guru pendidikan agama Islam yaitu metode diskusi dan penugasan berbasis online. Pada penerapan ini, guru bisa membuat penugasan yang bersifat soal, yaitu melalui aplikasi WhatsApp atau Google Form. Kemudian meminta siswa untuk mencari jawabannya menggunakan referensi seperti misalnya menggunakan jurnal ataupun e-book. Metode yang ketiga yaitu project based learning. Penerapan metode ini berbasis project. Para guru lebih banyak menuntut siswa untuk melakukan pekerjaan rumah yang sifatnya proyek. Misalnya, bisa diterapkan pada pembelajaran SKI. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan kisah-kisah para khulafaur rasyidin yang mereka jilid menjadi satu bagian, kemudian hasilnya mereka kirimkan kepada guru untuk dinilai. Dari hasil kumpulan kisah itu disebut dengan proyek sederhana. Walaupun terbilang sederhana, akan tetapi itu sangat penting untuk meningkatkan kreativitas dan pengetahuan mereka selama pembelajaran daring. Nah, ketiga metode pembelajaran tersebut bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru pendidikan agama Islam juga harus bekerja sama dengan orang tua siswa. Karena dalam hal ini, guru pendidikan agama Islam akan menginovasikan tugas-tugas mandiri bagi peserta didik, yaitu dengan cara peserta didik tetap melakukan rutinitas membaca Al-Quran di rumah, menghafalkan surat-surat pendek, dan melakukan aktivitas sholat duha di pagi hari sebelum melakukan proses pembelajaran. Dengan cara orang tua mendokumentasikan ketika peserta didik atau anak didik melakukan aktivitas tersebut, kemudian melaporkan kepada guru pendidikan agama Islam. Jadi, guru dan orang tua murid harus tetap bekerja sama agar menghasilkan suatu proses pembelajaran yang maksimal. Baik teman-teman, mungkin inilah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.